Bab 52. Racun oleander. Aku hanya mengatakan kemungkinan terburuk. Tabib Wang terdiam sejenak dan wajahnya memucat. Chu Xuanchen menatap Tabib Wang dengan dingin. Dia telah melihat bahwa tabib gadungan yang sebenarnya adalah Tabib Wang. Namun, Chu Xuanchen tidak akan pernah membantu Yun Ruoiwei bicara. Saat ini, Yun Ruoiwei sudah berjalan menuju tumpukan pot bunga. Ketika dia hendak mendekat dan melihat lebih dekat, seorang pelayan berpakaian hijau yang sedang berlutut tiba-tiba berdiri dan menghentikan Yun Ruoiwei. "Permaisuri, apa yang kamu lakukan? Ini semua adalah bunga-bunga eksotik yang dibudidayakan dengan hati-hati olehku untuk kediaman pangeran. Ini adalah bunga kesayangan pangeran dan Nyonya Nangong. Jangan rusak mereka. Siapa namamu?" Yun Ruoiwei berhenti dan menatap pelayan berpakaian hijau di depannya. Wajah pelayan di depannya pucat. Matanya terlihat sedikit gelisah dan panik. Dan Yun Ruoiwei langsung mengerti. "Permaisuri, namaku Luer." Jantung Luer berdegup kencang. Di permukaan dia berusaha berpura-pura tenang. Namun wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang sedikit bergoyang membuat Yun Ruoiwei curiga. "Luer, apakah kamu yang menanam semua bunga ini?" tanya Yun Ruoiwei. "Iya, permaisuri. Bunga-bunga ini dibudidayakan di sini. Setelah dibudidayakan, akan dikirim ke kamar pangeran dan nyonya. Bunga-bunga ini sangat berharga, sulit dibudidayakan, dan langka di dunia. Jadi aku harap permaisuri tidak merusak mereka." Luer berkata dengan tenang. "Jangan khawatir. Aku hanya merasa mereka terlihat bagus. Jadi datang untuk melihat-lihat," kata Yun Ruoiwei. Namun Chu Xuanchen berjalan ke arah Yun Ruoiwei dengan langkah cepat. Dia menatapnya dengan mata tampan yang penuh dengan embun dingin. "Sudahlah. Jangan basa-basi di sini. Jika ada yang ingin kamu katakan, langsung katakan saja. Jika kamu tidak dapat memberikan alasan masuk akal, aku akan meminta pertanggungjawabanmu." Yun Ruoiwei menatap Chu Xuanchen dengan dingin. Pria bajingan ini hanya bisa mengancamnya. "Oke." Yun Ruoiwei tidak basa-basi lagi dan langsung berkata, "Pangeran, ketika aku memasuki kamar Mo Su tadi, aku mencium aroma yang sangat aneh. Aromanya seperti aroma obat. Orang yang tidak terbiasa akan merasa itu bau yang tidak sedap. Terus kenapa?" Chu Xuanchen mengibaskan lengan bajunya dengan dingin. Yun Ruoiwei berkata dengan dingin, "Tadi aku mencium aroma itu di halaman. Kebetulan aku pernah membaca buku pengobatan sebelumnya. Ada sejenis bunga bernama oleander. Warnanya merah cerah dan wanginya kuat. Itu bunga yang sangat beracun. Aku curiga seseorang memindahkan oleander ke kamar Mo Su. Orang biasa hanya akan merasa pusing dan mual setelah mencium aroma oleander. Namun Mo Zu sedang sakit. Kekebalan tubuhnya sangat buruk dan luka-lukanya belum sembuh. Kalau mencium aroma ini pasti akan muntah-muntah. Diare, demam tinggi, sesak nafas, lukanya bernanah, dan akhirnya koma. Lalu tewas karena keracunan. Selain itu, tadi aku juga melihat, untuk memberi ventilasi pada ruangan, aku meminta pelayan membiarkan jendela Mo Zu tetap terbuka. Tapi kemarin, jendela Mo Zu tiba-tiba tertutup. Oleander lebih beracun di ruang tertutup. Mo Zu akan keracunan jika mencium aroma bunga ini dari pagi hingga malam. Jadi aku curiga ada seseorang yang sengaja memindahkan oleander ke kamar Mo Zu, meracuninya. Dan setelah Mo Zu koma, dia memindahkan bunga itu lagi. Sehingga tidak ada yang mengetahuinya dan tak seorang pun akan menyadari hal itu. Oleander,
Setelah mendengar ini, Molly memandangi bunga-bunga itu dengan bingung. Bagaimana seseorang yang berkecimpung di dunia bela diri seperti dia bisa mengetahui tentang racun semacam ini? Yun Ruoiwei melangkah maju dan menunjuk ke bunga merah yang tersembunyi di sudut. Matanya memancarkan cahaya. Itu dia. Itu racun yang terkenal. Oleander. Hanya dengan menciumnya, racunnya tidak begitu kuat dan tidak akan membunuh orang. Tapi begitu dimakan akan menyebabkan mati rasa pada anggota badan bahkan kematian. Orang yang meracuni musuh sangat pintar dan tahu bahwa jika dia memasukkan racun itu ke dalam makanan musuh, maka akan mudah dideteksi. Sehingga hanya membiarkan musuh mencium aromanya saja. Namun dia melakukan satu kesalahan, yaitu lupa membuka jendela musuh setelah membawa pergi bunga tersebut. Sehingga aromanya tetap ada di kamar dan aku menciumnya. Bersambung. Bab 53. Ada yang memerintahkannya. Jika orang yang melakukan ini membawa pergi pot bunga dan pada saat yang tepat membuka jendela musuh untuk menghilangkan aroma, maka Yun Ruoiwei tidak akan bisa mengetahui ini. Ini adalah trik yang sangat licik dan pintar. Bisa menipu sebagian besar orang. Sayangnya, Yun Ruoiwei sebelumnya pernah mempelajari banyak racun ketika belajar tentang obat-obatan. Dan oleander sangat terkenal. Yun Ruoiwei bisa langsung mengenalinya dari aroma dan melihatnya. Pada saat ini, seorang pelayan lain yang mengenakan pakaian merah muda tiba-tiba maju dan menuding Luer. Permaisuri, racun ini diberikan oleh Luer. Karena aku melihatnya membawa bunga ini ke kamar musuh. Dan juga menutup jendela musuh. Pada saat itu, aku bertanya kepadanya kenapa dia membawa bunga ini ke kamar musuh. Dan dia mengatakan bahwa musuh sedang tidak mood. Jadi dia membawakan bunga untuk menghiburnya. Dia juga mengatakan bahwa cuaca sedang dingin. Dia takut musuh kedinginan dan terkena flu. Itu juga dapat mengganggu penyembuhan luka. Jadi dia menutup jendela. Aku percaya padanya dan tidak banyak berpikir. Selain itu, siapa yang akan curiga bunga secantik itu akan beracun? Luer segera panik. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak meracuni musuh. Fener memfitnahku. Aku hanya merasa bunga ini indah dan ingin menghibur musuh. Jadi membawanya masuk. Aku tidak tahu bahwa bunga ini beracun. Mohon permaisuri selidiki dengan lebih jelas." Yun Ruoiwei melihat ke bunga itu. Berwarna merah cerah dengan 5 kelopak dan pusatnya berwarna kuning telur bebek. Terlihat sangat menarik pada musim dingin ini. Memang enak dilihat. Sayangnya, itu hanya bisa dinikmati dari kejauhan. Tidak bisa didekati. Luer, kamu yang bertanggung jawab merawat bunga-bunga ini. Apakah kamu tidak mengenali oleander ini? Apakah kamu tidak tahu betapa beracunnya bunga ini? Ujar Yun Ruoiwei dengan tegas. Matanya tajam. Menampilkan otoritas seorang permaisuri. Permaisuri. Bunga ini dikirim oleh pelayan kediaman pangeran. Pengetahuanku terbatas. Aku benar-benar tidak tahu namanya. Aku hanya merasa bunga ini indah dan merawatnya dengan baik. Luer berkata dengan lebih gemetar. Yun Ruoiwei berpikir dalam hati. Ini jelas seorang pembunuh yang tidak terlatih. Dia mungkin dibayar oleh seseorang untuk melakukan ini. Karena dia tidak memiliki mental yang kuat. Ekspresi wajah dan gerak-gerik tubuhnya mengungkapkan perasaan hatinya yang sebenarnya. Chu Xuanchen akhirnya bisa melihat kebenaran dari situasi ini.
Dia melangkah maju. Mata hitamnya menatap Luer dan berkata dengan tegas, "Dasar pelayan tak tahu diri. Berani meracuni musuh. Katakan, kenapa kamu melakukan ini, Pangeran?" Musuh selalu baik terhadap orang lain dan tidak pernah berselisih dengan siapapun. Luer tidak akan melukainya tanpa alasan. Dia mungkin telah diinstruksikan oleh seseorang. Pasti ada dalang di balik ini. Harap pangeran menyelidikinya dengan baik dan memberi musuh keadilan. Yun Ruoiwei berbicara dengan dingin. Dia memiliki firasat bahwa ada dalang di balik kejadian ini. Orang itu mencoba mencelakai musuh bukan karena dendam pada musuh, tetapi untuk mencelakai dirinya. Begitu kondisi musuh memburuk atau bahkan meninggal, itu akan dianggap sebagai kegagalan pengobatan. Chu Xuanchen pasti akan menghukumnya dengan keras. Dengan sifat kejam Chu Xuanchen, tidak tahu sejauh mana dia akan menyiksa dirinya. Tidak peduli siapa dalang di balik kejadian ini, Yun Ruoiwei harus menyelidikinya hingga jelas. Dia harus memberikan sedikit hukuman pada orang itu. Namun dalam hatinya, Yun Ruoiwei sudah memiliki jawaban. Tapi dia tidak akan pernah mengungkapkannya. Karena jika dia melakukannya, Chu Xuanchen mungkin akan membunuhnya di tempat. Ketika Luer mendengar ini, dia mulai berteriak meminta ketidakadilan. "Permaisuri, kamu memfitnahku. Aku sama sekali tidak meracuni musuh. Aku difitnah." Raut wajah Chu Xuanchen sudah sangat gelap. Matanya penuh dengan jejak darah. Ekspresinya seram. Dan dia memancarkan keagungan seorang pemimpin. "Pengawal, bawa alat penyiksaan ke sini. Interogasi dia dengan baik. Pastikan untuk menemukan kebenarannya." Bersambung.